Anda kembali bersama kami dalam IDEX First Session Closing. Kasus dugaan kebocoran data dalam jumlah besar kembali terjadi di Indonesia. Kali ini giliran data PLN dan data milik puluhan ribu perusahaan di Indonesia yang diduga bocor dan dijual di dark web. Bagaimana dengan keamanan data privasi pelanggan? Apakah RUU Perlindungan Data Pribadi masih belum perlu dipercepat? Kasus kebocoran data pelanggan terjadi lagi. Dugaan kebocoran data PLN meliputi 17 data pribadi pelanggan yang dijual di forum online bernama Bridge Forum. Sedangkan kebocoran data yang diduga berasal dari 21.000 perusahaan Indonesia dan perusahaan asing yang bercabang di Indonesia sebesar 347 GB. Perlu ada upaya pencegahan agar kasus kebocoran data ini tidak terjadi, salah satunya dengan menggunakan enkripsi. Data pribadi saat ini menjadi mata uang baru karena sering dibobol dan diperjualbelikan. Untuk itulah setiap perusahaan harus melakukan perbaikan infrastruktur IT dan SDM dengan mengadopsi pengamanan cyber seperti yang diatur dalam RUU Perlindungan Data Pribadi. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengaku masih melakukan pendalaman terkait dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo mengingatkan agar teknologi keamanan enkripsi harus kuat di semua penyelenggara sistem yang menggunakan data masyarakat untuk memberikan perlindungan. Ya, persoalan bocornya data pelanggan ini memang bukan hal baru di Indonesia. Dulu kita mungkin masih ingat ketika semua orang ramai membicarakan tentang bocornya data milik BPJS Kesehatan. Lalu ada juga bocornya data pengguna Tokopedia. Dan kini muncul lagi dugaan bocornya data pelanggan PT PLN Persero. Hingga saat ini pihak PLN masih terus melakukan investigasi dan penanganan terhadap data pelanggan yang terekspos. Sebelumnya di tahun 2019 juga ada kebocoran data 13 juta pengguna Bukalapak. Diketahui hackernya berasal dari Pakistan dan data dijual ke dark web. Adapun sebelumnya sekitar tahun 2016, Gojek juga diretas oleh programmer asal Indonesia. Dan mungkin masih banyak lagi kasus kebocoran data yang diretas oleh hacker di Indonesia. Sebelumnya juga heboh di media sosial terkait kebocoran data beberapa perusahaan seperti PLN, Microsoft, McKinsey, PwC, Huawei, China Railway, Huawei Tech Investment, dan juga Prudential serta perusahaan-perusahaan lainnya. Dan dari tangkapan layar yang bisa kita cermati bersama ini disebutkan jika data-data ini dijual oleh akun anonim dan menyebut data tersebut berasal dari perusahaan yang revenue-nya di kisaran 50 juta dolar Amerika. Ada data ID card, NPWP, direktur dan komisaris, paspor sampai tempat tinggal. 17 juta data yang diduga bocor dan dijual di forum tersebut ternyata meliputi beberapa informasi penting milik pelanggan PLN. Dalam unggahan di forum tersebut, si penjual tidak menyebutkan berapa harga yang diinginkan dari data-data tersebut. Namun, ia menaruh informasi kontak yang dapat dihubungi jika ada seseorang yang tertarik untuk melakukan pembelian data tersebut. Adapun pihak Kominfo sendiri saat ini masih melakukan penelusuran dan pendalaman lebih lanjut. Kominfo masih belum bisa memastikan kapan hasil penelusuran yang ditemukan oleh pihak yang akan diumumkan ke publik. Meski demikian, pihaknya berjanji akan menyampaikan bila sudah ada hasil atau temuan sementara dari dugaan kebocoran data tersebut. Pertanyaannya adalah kenapa masih saja ada kebocoran data pelanggan di Indonesia? Bagaimana dengan cyber security di Indonesia? Memang tidak ada yang bisa memastikan terkait keamanan cyber ini begitu. Tapi apa yang kemudian menjadi faktor utama dari kebocoran ini dan apa yang kemudian harus dibenahi? Kita simak terlebih dahulu tayangannya berikut ini. Di era digital seperti sekarang ini, kasus kebocoran data memang sering terjadi. Kebocoran data adalah transmisi data sensitif yang secara tidak sengaja bisa diakses oleh pihak tidak berwenang, baik ditransfer secara elektronik atau fisik. Kebocoran data biasanya terjadi melalui web dan email. Selain itu bisa juga melalui perangkat penyimpanan data seluler seperti media optik, hard drive, dan laptop. Lalu apa dampaknya jika terjadi kebocoran data? Beberapa data sensitif bisa dicuri oleh peretas atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti informasi identifikasi diantaranya nama, alamat, nomor telepon, alamat email, nama pengguna, dan kata sandi. Selain itu juga aktivitas pengguna seperti riwayat pemesanan dan pembayaran, serta kebiasaan browsing.
Informasi kartu kredit seperti nomor kartu, tanggal kadaluarsa, kode pos penagihan juga bisa diakses. Tidak hanya informasi pengguna, oknum juga bisa mencari informasi milik perusahaan seperti email, komunikasi internal perusahaan, strategi perusahaan, dan lain sebagainya. Lalu kebocoran data di era digital ini apakah bisa dicegah? Ya, kasus kebocoran data terjadi akibat dua fenomena yang saling terkait. Era digitalisasi yang membuat semakin banyak data tersimpan secara digital. Di sisi lain, nilai data semakin tinggi sehingga memunculkan insentif finansial bagi pelaku kejahatan digital. Terlebih kini muncul fenomena cybercrime economy, yaitu ketika insiden kebocoran data diikuti dengan transaksi finansial. Biasanya terjadi pada perusahaan penyedia layanan seperti platform digital atau e-commerce begitu ya, dengan jutaan data pelanggan. Lantas apa penyebab dan dampak terjadinya data bocor ini? Penyebab masalah kebocoran data bisa melalui sumber eksternal atau internal jika kita kategorikan demikian. Kasus seperti ini seringkali terjadi dengan beberapa penyebab, antara lain yang pertama adalah human error atau ketidaksengajaan dari si pengguna atau user, di mana sebagian besar insiden kebocoran data karena human error. Misalnya ada karyawan yang tidak sengaja mengirim informasi sensitif atau mempublikasikannya secara online. Ketika kesalahan ini terjadi, mereka yang ingin meretas sistem perusahaan akan mencetak informasi rahasia sehingga mereka dapat menggunakannya di masa depan. Kemudian berikutnya adalah malware, sebuah program yang dirancang memang untuk merusak dengan menyusup ke sistem komputer. Penyusupan tersebut bisa masuk melalui email, download, atau program yang terinfeksi. Karena itulah perlu berhati-hati dalam mengakses website yang terlihat mencurigakan atau membuka email dari pengirim yang tidak dikenal atau tidak jelas begitu ya. Di mana keduanya menjadi metode populer untuk menyebarkan malware sehingga data security menjadi lemah dan berpotensi bocor. Adapun dampak dari kebocoran informasi ini bisa disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan dampak dari kebocoran data tersebut tentunya akan sangat merugikan perusahaan, di mana perusahaan yang lengah dalam melindungi data penting miliknya, terutama yang mengandung informasi pelanggan, akan berhadapan dengan Undang-Undang ITE. Dan dampak berikutnya adalah mengakibatkan loss productivity bagi perusahaan yang tidak teliti dalam menjaga hasil penemuan, desain baru, ide pemasaran, dan sebagainya karena sudah bocor dan berpotensi pindah ke perusahaan lain. Dampak yang tak kalah mengerikan adalah hancurnya reputasi bisnis ketika kebocoran data terjadi, apalagi data pelanggan. Lalu bagaimana mengantisipasi agar terhindar dari persoalan kebocoran data? Kita simak informasinya berikut ini. Perihal keamanan digital di Indonesia memang masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh semua pihak. Bagi perusahaan yang memang berhubungan dengan data pelanggan, lebih baik memberikan perhatian yang serius terkait keamanan data pelanggan ini. Dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini, keamanan data pelanggan tentu sangat mungkin untuk dijaga. Beberapa hal yang bisa dilakukan diantaranya adalah mengembangkan kebijakan keselamatan, mengontrol dan memindai isi email, serta perlindungan dengan aplikasi keamanan data. Ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah meningkatkan keamanan data. Dari sisi regulasi, perlu percepatan pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi agar semua perusahaan mempunyai standar yang sama terkait keamanan data digital ini. Hal ini penting karena tren ke depan sudah mulai mengarah ke digital dan perlindungan data pribadi menjadi sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditunda lagi. Ya, maraknya kasus kebocoran data pelanggan di Indonesia melahirkan berbagai pertanyaan sederhana. Apakah bisa kebocoran data ini bisa dicegah atau diatasi? Proteksi keamanan data, begitu ya, ini menjadi titik utama di mana harus menitik beratkan pada prosedur dan pelaksanaannya, termasuk kepercayaan yang didukung oleh integritas SDM. Apabila prosedur tidak memenuhinya, tentu akan terjadi masalah. Lalu bagaimana cara mengatasi kebocoran data? Yang harus dilakukan tentunya adalah pengembangan kebijakan keselamatan bagi perusahaan yang menyimpan data pelanggan. Harus mulai mengembangkan pedoman yang harus diikuti karyawan, misalnya aturan bahwa karyawan tidak boleh meninggalkan komputer atau laptop dalam keadaan login atau tidak terkunci, lalu melarang berbagi akun dengan kolega lain.
Sementara itu bagi perusahaan yang memberikan karyawan lebih banyak akses daripada yang mereka butuhkan, harus dipertimbangkan kembali. Tujuannya untuk mencegah karyawan mengakses data sensitif dan bagi para pemangku kebijakan perlu meninjau hak akses tersebut dan juga mengembangkan strategi berdasarkan kebutuhan karyawan. Langkah berikutnya yang bisa dilakukan adalah mengontrol dan memindai isi email. Kebocoran data email sering kali terjadi dan untuk mencegah kejadian ini, perusahaan dapat mengontrol konten email. Divisi IT tentunya perlu memperhatikan proses pemfilteran lalu lintas email, baik itu pesan masuk maupun pesan keluar. Email yang sudah dipindai bisa diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori yaitu spam, virus, penipuan, dan juga lainnya. Teknologi ini juga dapat memberitahu administrator tentang ancaman internal. Sistem juga bisa memperingatkan pengguna jika mereka mencoba mengirim informasi sensitif keluar perusahaan. Dan proses pencegahan kebocoran data ini juga perlu dilakukan secara berlapis, di mana selain aturan dan pengontrolan email, perlu juga pengamanan pada perangkat para karyawan seperti desktop, laptop, dan juga yang lainnya. Tentunya tujuannya adalah untuk melindungi mereka dari transfer yang tidak sah oleh para pelaku kriminal di dunia maya. Setelah pengamanan berlapis dilakukan, dari sisi regulator juga perlu dipertegas dengan pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi. DPR sendiri tentunya hingga saat ini belum juga mengesahkan RUU ini. Dan pengesahan RUU sebaiknya dipercepat mengingat kasus pencurian data pelanggan ini semakin masif terjadi dan tentunya human error dan juga berbagai faktor lainnya dan juga upaya-upaya untuk memperketat bagaimana kemudian cyber security dari tiap perusahaan ataupun tiap-tiap pihak yang menyimpan data pelanggan ini harus diperketat, diperkuat dan juga dipertegas dan tentunya kita harapkan kebocoran-kebocoran data masif seperti ini tidak kembali terjadi di masa-masa kemudian. Baik pemirsa, demikian informasi dari segmen tadi terkait dengan kebocoran data dan bagaimana kemudian harusnya dilakukan oleh regulator dan juga para perusahaan serta pelanggan sendiri untuk menyikapi kebocoran data ini. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami dalam IDX Conversation Closing.